Siap Pak ya? Oke siap. Mana yang mau umroh sendiri angkat tangan? Umroh sendiri angkat tangan. Tidak batal. Hanya umroh sendiri ya. Jadi nanti niat yang pertama untuk umroh diri sendiri. Dan niat yang kedua nanti untuk yang membatalkan. Nah, jadi yang pertama untuk umroh diri sendiri, bukan untuk orang lain. Paham Bapak Ibu? Ini saya bentar lagi akan meniatkan untuk umroh diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yuk, tapi udah siap ya, Bapak tidak ada yang pakai celana dalam? Maksudnya bagaimana? Kalau saya Diulangi. batalkan nanti tunggu Yang membatalkan, nanti niatnya yang kedua Pak. Oh ya. Yang pertama untuk yang diri sendiri. Ya, ya. Tetap diikrarkan. Yang kedua gitu Pak ya. Ya, ini yang pertama untuk diri sendiri. Siap. Tuh, mari. Bentar Pak. Saya membatalkan dan saya sekarang juga ikut sendiri juga. Enggak boleh. Nggak boleh. Dua gitu. Ya, Satu niat Nggak dua. boleh Pak, nggak boleh. Pilihan dua, satu membatalkan atau diri sendiri. pilih yang mana? Terus. Sudah jalan busnya ini. Mari yang diri sendiri ya, mari. Lagi sampai ke jam itu aja malis. Lagi sampai ke di Rona lagi mati ke Udah paham Pak ya? Yang pertama kita untuk umroh sendiri ini. Siapa ngacung lah. Yang umroh sendiri angkat tangan. Udah tirukan dulu. buat Yuk, kita. yang pertama ini umroh sendiri. Nanti yang kedua yang membatalkan. Nanti ujung ya. Udah tirukan langsung aja. Yuk, ikuti ya. Yang pertama umroh sendiri. Mari. Ayo yang pro sendiri. Yuk, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Alhamdulillah yang mau sedih selesai. Sekarang yang kedua untuk yang membatalkan. Mari bisa siap untuk yang membatalkan, nama-namanya siap. Ya. Almarhumah atau almarhum, bin siapa atau binti siapa, siap? Ya. Ingat namanya. Ketika saya bilang an, kepada ibu sebutkan semuanya. Paham? Mari. Mari yang membatalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata Nawaitul umrata an Bapak Effendi bin Imam Saidi. sudah? Ya. Wa ahramtu biha Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Mari bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Ibu dan Allah SWT sekarang Ibu sudah dalam keadaan berihram. Bukan hanya memakai kain ihram, tapi sudah dalam keadaan berihram. Karena kita sudah berniat. Jadi mulai sekarang semua larangan-larangan ihram sudah berlaku. Mulai sekarang yang pakai wangi-wangian tidak boleh, mencukur rambut tidak boleh, memotong kuku tidak boleh, menutup kepala dengan kain ihram bapak-bapak tidak boleh. Tidak boleh menggaruk kulit sampai luka. Tidak boleh menggaruk kepala sampai keras, takutnya nanti helai rambut yang jatuh. Bapak dan ibu-ibu tolong dijaga ucapannya, tidak boleh bergosip atau mencela orang, tidak boleh berbantah-bantahan atau bertengkar. Tadi ada yang berkeyakinan apa pakai celana boleh, itu tolong di. Siapa? Siapa yang pakai celana, Pak? Ada tadi. Ada yang pakai celana? Saya tanya katanya yang Ada? pimpinan. Berapa pakai celana? Kenapa pakai celana, Pak? Siapa yang nyuruh pakai celana, Pak? Dari Saya suruh lepas itu nggak mau. Hah? Lupa barangkali. Dilepas, Pak, dilepas, Pak. Bapak, kan dari yang pertama awal kita dari Madinah tidak boleh pakai celana dalam. Tadi sudah saya tanya kok. Boleh dilepas, Pak? Dilepas apa belum, Pak? Tidak boleh ketawa, Pak. Bapak harus bayar fidyah itu, Pak. Ini bayar video loh yang pakai celana. Dilepas, Pak. Kan sudah diterangkan dari Madinah. Kita tanya kok. Nah, Sudah nanya tadi. harus dibuka pakai celananya.
Bapak kalau mau umrahnya sempurna itu harus bayar fidyah, itu kurang lebih memberi makan 7 orang, Pak. Dengan 115 rial per orang. Nah itu. Jadi 90 rial. Ya, Jamnya kurang lebih. 90 rial. Yang bayar fidyah itu 95 rial, Pak, kalau mau umrahnya sempurna. Nah, tadi kita sebelumnya kita tanyakan ada mungkin dalam, tidak semua tadi. Nanti saya tanya. Jadi Bapak dilepas itu kalau memang dengan umrah yang sempurna, Bapak harus bayar fidyah. Nah, nanti saya mungkin mau belikan nasi, saya kasih ke orang-orang yang tidak mampu. Saya ucapkan untuk Bapak siapa. Wajib Pak ya, karena itu adalah hutang kalau mau umrahnya sempurna. Karena sia-sia kalau kita melanggar larangan ihram tapi tidak membayarnya. Kita sia-sia muter tawaf sa'i, sia-sia Pak. Nah, paham Pak Ibu semuanya? Nah, Jadi ketika kita sudah niat di Masjid Jirona, itu Bapak dan Ibu wajib melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Kalau tidak mau umrah harus membeli kambing, potong kambing. Itu harganya sekarang 500 rial. Kalau membeli kambing. Jadi ketika sudah niat, jatuh niat, itu wajib melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Kalau tidak mau tawaf dan sa'i, Bapak dan Ibu harus membeli kambing. 500 rial, kurang lebih 2 juta lebih Pak, 2.100.000 itu. Jadi ketika sudah niat, wajib melaksanakan tawaf sa'i. Kalau tidak mau tawaf sa'i, potong kambing langsung tahallul. Coba semuanya melaksanakan Pak ya. Mari, karena kita sudah pada berihram, sudah niat, mari kita membaca doa setelah berihram. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uharrimu sa'ri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli say'in haramtahu alal muhrim abtagi bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu dan Allah SWT, semoga yang kita membatalkan orang tua kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah umrah ini diberi kelancaran oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan umrahnya dengan umrah yang makbul sebagai hadiah kepada orang tersayang.
Kita mungkin masa hidupnya belum bisa membahagiakan, dan sekarang kita mungkin berada di kota Makatul Mukarramah, kita bisa membahagiakan dengan berzakat, dan juga salah satunya adalah membatalkan umrah. Mudah-mudahan dengan kita membatalkan umrahnya, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadahnya ketika hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-Ibu, kita tanah haram, tanah yang mulia, mungkin kita berbanyak bersedekah atas nama orang tua kita atau orang yang tercinta, boleh untuk membatalkan mumpung berada di tanah haram. Silakan Ibu, ada waktu mungkin bisa untuk membatalkan atau memberi zakat atau beramal jariah, boleh untuk berada di tanah haram. Insyaallah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu semuanya kita lanjutkan talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelah kanan kita arah jam 1 ada gunung yang bentuknya seperti punggung onta dan di atasnya berwarna putih, dan itu namanya Jabal Nur. Sebelah kanan arah jam 1, arah jam 1 ya, tahu semuanya. Di sebelah kanan arah jam 1 bentuknya seperti punggung onta, warnanya putih di atas. Nah ini, lihat tahu Bu, nah ini bentuknya seperti punggung onta. Ini namanya Jabal Nur atau Gua Hiro. Nah ini, itu dinamakan Jabal Nur atau Gua Hiro. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Rasulullah sebelum menikah, setelah menikah dari Siti Khadijah, itu Rasulullah kebiasaannya apabila ada masalah itu Rasulullah selalu menyendiri atau bertahanus di atas Jabal Nur ini, di atas. Dan setelah menikah dengan Siti Khadijah berumur 40 tahun, tepatnya di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, itu ketika Rasulullah menaiki atas Jabal Nur ini, ketika sampai di Gua Hiro yang awalnya tidak ada siapapun, ketika Rasulullah masuk ke Gua Hiro, tempat di mana setiap kali Rasulullah selalu menyendiri naik ke atas. Dan ketika pada waktu itu terakhir naik Rasulullah, ketika naik ke atas itu tepatnya di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan, itu ketika Rasulullah berumur 40 tahun dan sudah menikah dengan Siti Khadijah. Ketika berada di Gua Hiro, datanglah sesosok laki-laki dulu. Siapa itu? Malaikat Jibril. Di mana ketika bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Nah, kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Apa dikatakan Nabi Muhammad? Jawabannya, "Ma'ana biqari." Karena Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi, itu tidak mengerti bacaan dan tidak tulisan, tidak mengerti. Sampai kedua kalinya, "Iqra ya Muhammad," tetap dengan jawaban yang sama, "Ma'ana biqari," kata Rasulullah. Nah, sampai ketiga kalinya dipeluklah Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menyampaikan wahyunya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tepatnya di Jabal Nur di dalam Gua Hiro. Nah, itu ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Dan ketika itu Rasulullah merasa ketakutan, Bapak Ibu, karena memang Rasulullah tidak pernah menjumpai peristiwa seperti tersebut. Rasulullah ketakutan, merasa kedinginan. Setelah itu Rasulullah turun ke bawah, pulang ke rumahnya menemui istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah, dan berkata kepada istrinya Siti Khadijah, "Selimuti aku," kata Rasulullah, "selimuti aku." Rasulullah merasa kedinginan. Rasulullah berkata, "Aku takut," kata Rasulullah. Lalu Siti Khadijah bertanya, "Ada apa denganmu?" Nah, kata Siti Khadijah, "Aku menjumpai sesosok laki-laki
dan mengatakan wahyu seperti tersebut, "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Karena Nabi Muhammad tidak mengerti bacaan dan tulisan, dia jawabannya, "Maaf Nabi, kalau aku tidak tahu." Sampai ketiga kalinya Rasulullah dipeluk dan dibacakan wahyunya. Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nabi Muhammad mengatakan kepada Siti Khadijah, "Aku takut." Apa jawab Siti Khadijah? Saja berkata, "Wahai suamiku, kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir, kamu adalah orang yang baik," kata Siti Khadijah. Dan setelah itu Siti Khadijah mengantarkan Rasulullah bertanya, ada satu pendeta Nasrani namanya Waraqah. Dia sangat tua, dia ahli kitab Taurat dan juga Injil. Nah, itu bertanya. Kepada itu Nabi Muhammad menceritakan apa yang dialami. Nah, dialami dibicarakan ke Waraqah. Apa jawaban pendeta Nasrani yang bernama Waraqah? Dia berkata, laki-laki yang mendatangimu adalah Namus. Namus itu malaikat Jibril. Itu sesosok orang-orang atau nabi yang atau sosok laki-laki yang dulu pernah menjumpai Nabi Musa. Yang kamu temui itu Namus, itu orang yang pernah menjumpai Nabi Musa. Kata Waraqah, kamu itu sama seperti Nabi Musa, dan kamu nanti akan diusir oleh umatmu, kata Waraqah. Benarkah itu, kata Nabi Muhammad? Benar, karena orang yang membawa agamanya Allah akan diusir oleh umatnya. Terus kata Waraqah, seandainya nanti aku belum wafat, aku akan membantu engkau, kata Waraqah. Tapi tak lama kemudian pendeta tersebut namanya Waraqah itu wafat. Dan benar apa dikatakan Waraqah, Rasulullah pada tahun 13 kenabian Rasulullah diusir oleh pemuka-pemuka orang kafir Quraisy. Dan Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Benar apa dikatakan Waraqah, karena Waraqah ini pendeta Nasrani yang ahli kitab Taurat dan juga Injil, sudah mengetahui bahwa seorang nabi adalah manusia yang paling mulia. Benar, pada tahun 13 kenabian Rasulullah diusir oleh penduduk kota Mekah, ingin dibunuh, ingin dicaci dan dimaki. Akhirnya Rasulullah mendapat perintah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Bapak Ibu. Itulah jadi turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah, yaitu tepatnya di kota Mekah, di Jabal Nur, di Gua Hira, ketika bulan Ramadan. Ketika itu Rasulullah berumur 40 tahun, Bapak Ibu. Itulah sejarah dari Jabal Nur. Itu Jabal Nur, guanya Bapak Ibu, Gua Hira. Itu ketika sholat langsung lurus ke Baitullah, ke Ka'bah. Jadi guanya itu lurus ke kiblat. Jadi ketika kita masuk sholat langsung lurus ke kiblat, langsung lurus. Jadi ketika ada lubang, itu ketika sholat itu kita bisa melihat Tower Samsam, Masjidil Haram, itu lurus. Itu tidak pernah sepi 24 jam, Ibu. Paling sepinya ketika duhur, itu pun masih ada 1-2 orang yang naik ke atas. Tapi paling rame itu di malam hari. Karena kenapa? Karena tidak panas. Yang naik ketika siang hari itu pasti orang Pakistan, Bangladesh yang takut panas. Itu naiknya siang hari. Kalau siang hari kenapa? Karena sepi orang. Tapi kalau malam hari, Ibu, setelah maghrib naik ke atas atau asar, itu pasti ramai. Apalagi naiknya itu sudah ada tangganya, jadi gampang aksesnya kepada jemaah yang mau naik ke atas. Berbeda dengan Jabal Sur. Kalau Jabal Sur itu masih natural, Ibu, masih bebatuan semuanya. Tapi kalau Jabal Nur sudah ada tangganya semuanya. Jadi jemaah itu paling banyak menaiki Jabal Nur. Apalagi Jabal Nur tidak tinggi seperti Jabal Sur. Pengalaman saya, Jabal Sur itu naik ke atas kurang lebih 2 jam. Tapi kalau Jabal Nur 1 jam sudah sampai di atas. Itu pengalaman saya, Ibu. Karena lebih tinggi Jabal Sur. Mungkin kalau dilihat lebih tinggi Jabal Nur, tapi kalau kita mendaki lebih tinggi Jabal Sur. Itulah sejarah dari Jabal Nur atau Gua Hira, tempat punya wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut Allah SWT di depan kita ini kita akan menjumpai pemakaman Maklam, makam yang nomor 2 dan dimuliakan oleh Allah SWT. Beri keutamaan ini di sebelah kanan kita. Inilah makam yang kedua akan dibangkitkan oleh Allah SWT ketika di Yaumul Qiyamah nanti. Ini di sebelah kanan kita ini namanya makam Maklam. Disinilah dikuburkan istri pertama tercintanya Rasulullah, yaitu Siti Khadijah, di sini makamkan. Dan juga anak pertamanya laki-laki juga dimakamkan di sini. Dan juga Kiai Muhammad Zubair juga dimakamkan di sini.
Nah, ya, di sebelah kanan ini. Ini makam yang kedua yang akan diangkat oleh Allah SWT setelah makam Baqi'. Yang pertama adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Yang kedua makam Baqi'. Yang ketiga adalah makam Ma'lam. Ketika nanti di Yaumul Qiyamah. Nah, di sebelah kanan kita Pak Ibu, ini namanya Masjid Jin. Nah, ini biasanya di sini tempatnya jemaah haji Indonesia ketika bulan haji. Masjid Jin dan sebelah kiri, ntar lagi ini ada sejarah yang nyangkut Masjid Jin dan juga Masjid Sajoroh. Sejarahnya bergabung. Ini di sebelah kiri masjidnya berwarna merah, masjid kecil, namanya Masjid Sajoroh atau Masjid Pohon. Arah jam 11. Lihat Pak Ibu. Ya, ini namanya Masjid Sajoroh atau Masjid Pohon. Jadi kenapa dinamakan Masjid Jin Pak Ibu? Jadi di mana ketika itu bangsa jin itu ingin mencuri berita dari langit. Pada waktu itu bangsa jin terhalang. Ada tigatan. Lalu bangsa jin bertanya-tanya ke temannya, ada apa di dunia? Biasanya kita mencuri berita dari langit, lancar. Ada apa di dunia? Turunlah ke bawah bangsa jin. Dan ketika itu ternyata Rasulullah menjadi imam sholat subuh bersama sahabat berjemaah. Setelah itu ke bawah, dan setelah itu bangsa jin penasaran. Bangsa jin mendengar bacaan aturan ayat dibaca oleh Rasulullah, sangat merdu, sangat nyaman membaca surat Ar-Rahman. Setelah itu turun ke bawah, ternyata menjumpai Nabi Muhammad. Bertanya bangsa jin, siapa kamu? Rasulullah menjawab, aku Muhammad, Nabi Muhammad seorang Rasul, kata Rasulullah. Bangsa jin tidak percaya bahwa Nabi Muhammad seorang Rasul, seorang Nabi. Kata bangsa jin, kalau kamu memang benar Nabi, Nabi-Nabi terdahulu itu mempunyai mujizat masing-masing. Kalau memang kamu seorang Nabi, tunjukkan mujizatmu, kata bangsa jin. Dan setelah itu Rasulullah memanggil sebuah pohon, yaitu yang ada di masjid merah ini Bapak Ibu. Makanya dinamakan Masjid Sajoroh. Rasulullah memanggil pohon. Setelah itu pohon tersebut datang ke hadapan Rasulullah, lalu memberi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu pohon tersebut kembali lagi ke tempat asalnya, di sini. Jadi Rasulullah memanggil pohon itu di masjid ini Bapak Ibu. Ini pohon yang dipanggil oleh Rasulullah. Dan sekarang dibangun masjid merah ini, dipanggil, datang ke hadapan Rasulullah dan memberi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu kembali lagi ke tempatnya. Dan setelah itulah bangsa jin percaya bahwa Nabi Muhammad seorang Rasul, seorang Nabi. Dan setelah itu bangsa jin berbaiat suci kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya dinamakan Masjid Jin. Disitulah tempat bangsa jin berbaiat suci kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dinamakan Masjid Sajoroh, Masjid Pohon? Karena disitulah Rasulullah memanggil sebuah pohon dan datang ke hadapan Rasulullah dan bersalam kepada Rasulullah. Makanya masjidnya berdekatan Bapak Ibu. Sebelah kanan Masjid Jin, sebelah kiri Masjid Sajoroh. Jadi dibangunnya masjid dua tersebut bukan untuk menyaingi Masjidil Haram ataupun masjid dua tersebut untuk bersaingan, tidak. Tapi dibangun masjid tersebut untuk tidak menghilangkan situs sejarah. Nah itulah sejarah dari Masjid Jin dan juga Masjid Sajoroh. Nah di sebelah kanan kita ini namanya parkiran Sip Amir atau terminal Sip Amir. Di mana terminal ini ketika bulan haji, jemaah haji yang tinggalnya hotelnya di Aziziyah itu pasti ketika ke Haram itu naik bis, terminalnya di situ Ibu. Nah itu sebelah kanan. Itulah terminal Sip Amir namanya. Di mana jemaah haji Indonesia yang hotelnya di Aziziyah itu terminalnya berhentinya di situ naik bis. Namanya Terminal Sip Amir. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang siul kita sudah selesai. Semua tempat yang berjari kota Mekah sudah kita kunjungi. Dan sekarang kita tinggal melaksanakan ibadah umroh bagi yang melaksanakan. Dan nanti Bapak Ibu setelah sampai di hotel, kita turun, usahakan langsung ke restoran. Kita langsung ke restoran, setelah makan kita ke kamar, duduk sebentar, kita ambil wudhu, langsung turun ke lobi. Kita jangan lihat jam. Setelah makan, ambil wudhu, langsung turun ke lobi.
Karena kenapa? Karena pasti lift macet. Jadi usahakan setelah makan ke kamar, duduk bentar, ambil wudhu, turun ke lobi. Kita tidak tentukan jam berapa. Pokoknya setelah makan, ambil wudhu, turun ke lobi. Nanti di grup kita tentukan siapa yang terakhir dan terlambat. Kita bagi yang belum turun akan kami tinggal. Ini persetujuan Bu ya? Ya. Nah, jadi nanti yang lama kita tinggal. Jadi usahakan mungkin nanti kita akan kasih waktu. Kalau Bapak Ibu kalau jam 2 belum turun kita tinggal semuanya. Larangan ihram tetap berlaku. Ya? Larangan. Ya, larangan tetap berlaku. Kepada Bapak dan Ibu, tolong dijaga auratnya. Bapak pusar tidak boleh kelihatan. Lutut tidak boleh terangkat. Dan untuk ibu-ibu tidak boleh membuka kerudung sembarangan ketika di kamar. Takutnya ada 3 helai rambut yang jatuh. Jadi usahakan jangan mandi dulu. Kita mandinya nanti setelah umroh. Usahakan jangan mandi dulu. Ketika sampai di hotel makan, ambil wudhu langsung ke lobi. Karena sekarang sudah mau jam 2 Bapak. Jam 1:40. Jadi usahakan kita tidak kasih patokan setelah makan ke kamar ambil wudhu kita langsung berangkat. Takutnya kenapa? Takutnya kita ketika tawaf benturan sama sholat asar. Kalau benturan sama sholat asar, laki-laki dan perempuan dipisah. Takutnya ada yang nyasar. Makanya kita usahakan lebih cepat, lebih baik. Kalau cuma laki-laki, kita gampang Pak. Kita sholatnya bareng-bareng, tawafnya bareng-bareng. Tapi kalau ibu-ibu itu terpisah. Nah, nanti kita dari hotel kita mau sholat dulu seperti kedatangan dari Madinah. Nah, jadi kita sholat berjemaah dulu sama rombongan ini. Setelah sholat zuhur baru kita melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi harus dalam keadaan suci ketika meninggalkan hotel. Ketika nanti masih di luar, yang mau ke toilet silahkan ke toilet. Nah, usahakan di hotel kita buang semuanya, persiapkan, usahakan kosong. Wudhunya jangan lupa pakai Imam Maliki. Ketika musaf harus tertib Pak Ibu. Harus tertib semuanya. Harus tertib. Kita kalau pakai Syafi'i gini aja udah selesai air. Tapi kalau Imam Maliki, gini semuanya. Dari dahi ke belakang sampai ke kuping. Itu kalau Imam Maliki. Usahakan semuanya tertib. Nah ini. Gini kuping semuanya. Udah. Ini langsung gini Pak. Langsung. Karena kenapa? Kalau kita pakai Imam Syafi'i kita tidak akan selesai Pak. Bapak Ibu pasti berbenturan. Insya Allah kalau pakai Imam Maliki kita bersentuhan, ketika tidak niat ingin bersentuhan Insya Allah tidak akan batal. Nah itu. Jadi kita usahakan niatnya wudhunya pakai Imam Maliki. Begitu juga dengan cara-caranya. Alhamdulillah Insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di hotel kita. Jangan lupa Bapak Ibu usahakan dijaga larangan-larangan ihramnya. Jadi